Halo Sobat Ketitik, selamat datang di segmen Bicara tentang Kriminalitas. Kalian pasti udah denger kasus yang lagi rame soal 33 universitas Indonesia yang diduga terlibat kasus perdagangan mahasiswa ke Jerman. Kok bisa ya? Yuk kita kupas bersama mulai dari kronologi kejadian hingga penangkapan pelaku. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro menjelaskan sebanyak 1.047 mahasiswa diberangkatkan ke Jerman melalui program magang ilegal. Jadi awalnya ada program bernama Variant Job atau kerja paruh waktu yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di suatu perusahaan. Nah, program ini disosialisasikan ke universitas-universitas Indonesia oleh PT Civigen dan PT SHB. Dalam menjalankan aksinya, mereka mengklaim bahwa program magang ke Jerman ini sudah terdaftar dalam magang bersertifikat Kampus Merdeka atau MBKM di Kemendikbudristek. Selain itu, mereka juga menjanjikan apabila program magang yang dimaksud dapat dikonversikan setara dengan 20 SKS. Gimana para kampus dan mahasiswa nggak tergiur tuh? Brigjen Juhandani menjelaskan bahwa PT SHB menjalin kerjasama dengan puluhan universitas yang dituangkan dalam MOU, di mana dijelaskan bahwa program tersebut terdaftar dalam MBKM. Padahal faktanya, PT SHB tidak pernah terdaftar dalam program MBKM Kemendikbudristek ataupun sebagai perekrut tenaga kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya perusahaan tersebut tidak bisa merekrut atau bahkan mengirim pekerja migran Indonesia untuk bekerja juga magang di luar negeri. Parahnya lagi nih Sob, pada saat pendaftaran, para mahasiswa yang menjadi korban juga dibebankan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 ke rekening atas nama Civigen, dan juga membayar sebesar €150 atau sekitar Rp2,5 juta untuk pembuatan LOE atau Letter of Acceptance kepada PT SHB. Mereka berdalih pembayaran harus dilakukan lantaran korban sudah diterima oleh agensi runtime di Jerman. Lalu setelah LOE terbit, mahasiswa juga masih dibebankan membayar uang senilai €200 atau sekitar Rp3,4 juta ke PT SHB untuk pembuatan working permit sebagai persyaratan pembuatan visa. Kemudian korban juga dibebankan penggunaan dana talangan sebesar 30 juta sampai 50 juta yang nantinya akan dipotong dari penerimaan upah kerja setiap bulannya. Nah, setelah tiba di Jerman, para korban langsung disodorkan surat kontrak kerja oleh PT SHB dan working permit untuk didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja di Jerman. Surat kontrak tersebut sudah tertulis dalam bahasa Jerman dan tidak dapat dipahami oleh para mahasiswa. Lalu ya karena mereka udah berada di sana, mau nggak mau mereka menandatangani surat kontrak kerja dan working permit tersebut. Dilansir dari BBC News, salah seorang mahasiswa yang menjadi korban memberikan kesaksian bahwa ia dan kawan-kawannya ditipu dan dieksploitasi, di mana awalnya pihak yang membawa mereka ke Jerman menjanjikan program bekerja sambil belajar. Namun kenyataannya pekerjaan yang mereka lakukan bahkan sama sekali tidak linear dengan jurusan yang sedang ditempuh. Parahnya, mereka malah mendapatkan pekerjaan yang memakan kekuatan fisik cukup berat seperti bekerja di pabrik, mengangkat barang-barang di ekspedisi, bahkan menjadi pekerja konstruksi. Mereka juga harus bekerja selama 10 hingga 12 jam dalam sehari walau musim dingin dan bahkan tidak diperbolehkan untuk cuti. Ini ngenes banget sih. Nah, gimana ceritanya kasus ini bisa terungkap? Jadi ada 4 mahasiswa yang menyadari kejanggalan dari program tersebut dan melaporkan kejadian itu ke KBRI di Jerman. Kasus tersebut kemudian ditelusuri oleh KBRI dan terungkap bahwa para mahasiswa dipekerjakan secara non-prosedural dan dieksploitasi. KBRI juga mengungkap bahwa program ini dijalankan oleh 33 universitas di Indonesia dengan total mahasiswa yang diberangkatkan sebanyak 1.047 orang. Setelahnya, kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian di mana mereka langsung terjun untuk mendalami dan memeriksa sejumlah pihak terkait kasus yang disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berkedok magang bersertifikat Kampus Merdeka ini. Nah, saat ini kepolisian sudah berhasil menangkap 5 orang tersangka di mana 2 diantaranya masih berada di Jerman. 5 orang tersebut adalah seorang perempuan berusia 39 tahun berinisial ER, 37 tahun berinisial AE, 52 tahun berinisial AJ, dan juga laki-laki 65 tahun berinisial SS dan 60 tahun berinisial MZ. Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan pihak Divhubinter dan KBRI Jerman untuk penangkapan terhadap 2 tersangka yang masih berada di Jerman. Kalau udah kayak gini, hukumannya apa ya? Para tersangka dikenakan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp600 juta.
Kemudian juga pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Worth it nggak sih? Buat kalian para mahasiswa di luar sana, dengan adanya kasus ini diharapkan untuk lebih hati-hati dan selektif dalam memilih program magang luar negeri ya. Lakukan riset mendalam terhadap setiap program kerja atau magang luar negeri yang hendak kalian ikuti. Kalau kalian punya tanggapan atau bahkan pengalaman serupa, silahkan ceritakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media Ketitik. Bye!